dari kuasa hukum benar-benar membela Peggy? Ya saya sih alhamdulillah semua pada mendukung Peggy karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu. Anak saya hanya terfitnah. Kenapa pihak kepolisian tetap bersikeras kalau pelakunya adalah anak saya, sedangkan anak saya tidak melakukan itu? Di mana keadilan bagi untuk orang miskin? Kami orang miskin, jangan jolomi kami. Kami makan pun dari Peggy itu seadanya. Sekarang tidak ada Peggy. Siapa yang mau ngasih makan adik-adiknya juga saya. Kali ya. Coba. Ya, makasih ya. Bang, izin boleh. Yanti ada mau sampaikan lagi? Ya, kalau memang kenapa kita melakukan pra peradilan itu karena bukti-buktinya sangat Han Eki dan Vina itu tidak ditemukan terhadap Peggy Setiawan. Jadi makanya kita mengajukan pra peradilan. Itu aja. Kasih dulu, Bang. Udah ini tanda terima ya nih? Iya. Oh, iya ini. Ya, kami penasihat hukum Peggy Setiawan ya, bersama ibunya Peggy Setiawan juga, ini adiknya Lucy ya, mendatangi Mahkamah Agung ini menyampaikan surat permohonan. Itu perihalnya permohonan pengawasan proses sidang pra peradilan tersangka Peggy Setiawan ya, perkara nomor 10 Pid Pra tahun 2024 di Pengadilan Negeri Bandung. Kenapa kami meminta Mahkamah Agung melalui badan pengawasannya itu untuk mengawasi proses sidang pra peradilan Peggy Setiawan? Karena kami melihat, kami menilai, kami meyakini alat bukti yang dimiliki penyidik untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan itu ya masih lemah. Apa alasannya masih lemah? Karena DPO-nya itu bukan Peggy Setiawan, melainkan Peggy alias Perong. Berdasarkan putusan pengadilan terdahulu tahun 2016 atas nama 8 terpidana juga, itu tidak ada menyebut mengarah ke Peggy Setiawan ya, tidak ada. Adanya Peggy alias Perong. Kemudian kendaraan bermotor yang disita sebanyak 7 unit kendaraan bermotor, itu tidak ada motor Suzuki Smash. Nah, sementara barang bukti yang disita oleh penyidik ya Polda Jawa Barat ini adalah motor Suzuki Smash yang tidak ada hubungannya dalam perkara pidana. Perkara pidananya sudah inkrah, tidak ada menggunakan motor Suzuki Smash tahun 2016 atas nama 8 terpidana itu. Nah, sekarang motor Suzuki Smash diamankan kan, diakui, dianggap sebagai barang bukti karena ada kesaksian saudara Aep. Nah, oleh karenanya penetapan tersangka yang menurut kami janggal, upaya hukumnya adalah mengajukan gugatan atau permohonan pra peradilan. Karena kami yakin kan pra peradilan ini ya, klien kami tidak bersalah atau tidak terlibat dalam tindak pidana, maka harus ada yang mengawasi. Jadi kami meminta kepada Mahkamah Agung datang kemari ini ya melalui surat ini agar Badan Pengawasan Mahkamah Agung ya itu mengawasi jalannya proses persidangan pra peradilan ini agar pra peradilan ya berjalan fair, netral dan objektif. Itu. Oke Bang, tadi kan sebelumnya kan ke Propam-Polri untuk melaporkan penyidik dari Dirkrimum Polda Jabar, terus juga ke KPK untuk meminta atensi agar menghindari adanya dugaan praktik KKN dan gratifikasi dalam penyelesaian kasus ini gitu, dalam sidang pra peradilan. Nah, kalau dari Mahkamah Agung sendiri, ini hingga saat ini tadi Anda sudah menyebutkan soal harapannya, tapi kalau dari penyerahan surat ini sendiri akan bertemu dengan siapa dan akan diserahkan ke siapa nih langsungnya? Oke, karena tadi konsultasi dengan bagian resepsionis, setelah membaca suratnya karena sudah jelas, maka kami sudah tidak perlu ketemu dengan pejabat lagi. Cukup surat ini karena sudah jelas, intinya minta pengawasan. Dan dari Mahkamah Agung juga sudah mengetahui karena kasus Peggy Setiawan, kasus Vina ini begitu viral. Sehingga yang penting ada permohonan, maka Mahkamah Agung melalui badan pengawasannya akan menindaklanjuti, mengawasi. Itu intinya. Ya, jadi kami tidak perlu ketemu pejabat karena sudah cukup, surat permohonannya sudah jelas. Yang kami lampirkan itu SIPP ya,
jadwal sidangnya kami lampirkan, hanya itu dengan surat kuasa. Itu. Sidang pra peradilan akan dilaksanakan tanggal 24 Juni 2024, hari Senin. Jadi waktu yang sangat cukup ya. Seminggu sebelumnya ini kami meminta pihak-pihak terkait yang berwenang untuk mengawasi, baik mengawasi proses peradilan maupun mengawasi penegak hukumnya yang dilakukan oleh KPK. Gitu. Bang, sebagai tambahan ini bang soal pelimpahan berkas perkara yang hari ini dilimpahkan ke Jaksa. Tapi kan bukan berarti itu menghentikan pra peradilan. Ya. Jadi pelimpahan berkas perkara itu kan kewenangan penyidik yang diatur dalam KUHP. Jika penyidik merasa berkasnya sudah lengkap, sudah siap untuk disidangkan ya, atau sudah lengkap, silakan saja, itu kan kewenangan penyidik dilimpahkan ke kejaksaan atau penuntut umum. Namun penuntut umum juga tidak boleh ya asal menyatakan lengkap. Penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat harus berhati-hati. Ada waktu 14 hari untuk meneliti berkas tersebut. Bila mana penuntut umum menilai berkas itu belum lengkap, belum siap untuk disidangkan, belum siap untuk dilakukan penuntutan, maka penuntut umum wajib mengembalikan lagi kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuknya. Nah, kami yakin ya, ini pasti ya, kalau fair ya, kami yakin pasti dikembalikan lagi. Ya. Kenapa? Karena kami sudah meyakini sejak awal juga ini Peggy Setiawan bukan Peggy alias Peron. Lalu bagaimana alat buktinya menyeberang ke Peggy Setiawan? Itu. Apa alat buktinya? Hanya dari pengakuan-pengakuan saja, kan? Nah, oleh karenanya kalau penuntut umum menyatakan lengkap, memp21kan berkas yang kita jelaskan, yang kita ketahui, yang kami jelaskan tadi, masih minim alat bukti, kalau menyatakan lengkap, silakan saja, bola panas nanti ada di jaksa penuntut umum. Pasti kami akan melakukan langkah-langkah lagi. Itu. Selain di persidangan juga pasti kami akan berjuang secara maksimal ya. Siapapun saksi-saksinya yang katanya memberatkan segala macam, tapi di persidangan akan terbuka, akan kami cecar dari mana bisa tahu. Karena begini, kasus ini ya, kalau putusan pengadilan itu motifnya itu kan ribut antar geng ya. Jadi DPO Andi menyampaikan kepada yang lainnya ya, teman-temannya 10 orangnya, ada 11 pelaku kan ya, itu bahwa ia sedang bermasalah dengan geng ekstisi. Minta kepada Monreker, geng motor Monreker, agar mencari rombongan geng ekstisi. Ya, lalu tiba-tiba lewatlah Muhammad Rizky sama Vina ya, boncengan dengan memakai jaket ekstisi. Akhirnya terjadilah sampai korban nyawa, sampai ada korban nyawa. Nah, klien kami ini bukan anggota geng motor Monreker, bukan. Justru di media sosial itu muncul itu yang Peggy Setiawan, yang anggota geng motor Monreker, yang ketua malah muncul itu, bermunculan. Kan harusnya sigap tuh di situ. Kenapa nggak dicoba dilakukan pemeriksaan? Karena udah rame kan. Nah, jadi motifnya itu ya, ada satu geng motor, kedua sampai dengan luka, dianiaya dengan luka berdasarkan fakta visum dan fakta-fakta hasil otopsi ya. Itu kan lukanya parah. Berarti kalau parah itu ada dendam. Ya, kalau dendam sakit hati berarti kenal, saling kenal. Ada permasalahan, nggak mungkin ya. Hanya orang gila yang nggak kenal tiba-tiba membunuh. Tetapi kalau orang waras pasti ada permasalahan, pasti kenal. 8 orang yang sudah divonis itu kan tidak mengenal korban Vina Eki. Apalagi Peggy Setiawan. Ya, itu orang-orang kuli bangunan, tidak kenal dengan Vina Eki. Jadi dari mana? Kalau menggali dari motif aja ini nggak ketemu. Makanya kami yakin sekali. Nah, Pina pun yakin bahwa ya, keluarga Pina juga meyakini bahwa Peggy Setiawan itu ya diragukan adalah pelakunya itu. Nah, oleh karenanya, karena kami yakin upaya-upaya ini dilakukan untuk mencegah agar jangan sampai hakim memaksakan penetapan tersangkanya dengan misalnya dengan cara disuap dan seterusnya. Makanya kami meminta agar KPK, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, agar mengawasi jalannya proses persidangan biar putusannya adil, biar berjalan fair, objektif ya, tidak berpihak. Itu. Jadi kelihatannya sedih sekali. Boleh sedikit Bu tanggapannya seperti apa? Soalnya
Mana-mana Bu? karena hukumannya kan nggak main-main, jadi